seksual ya. Nah, seperti apa informasinya? Kami akan bersama Ibu Meisya Sari Bunga Papayungan, SKM, MSc, PhD, Kepala UPT P2 TP2A, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dan sambil menantikan ini via Zoom bersama dengan kita tentang Undang-Undang TPKS ya, atau tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini kami masih akan bersama dengan Anda dengan lagu dari Marcel ini, Peluklah Diriku. Cintaku padamu semakin dalam, sambutlah tanganku ini. Peluklah diriku, peluklah hasratku saat ini, malam ini, dan untuk selamanya. Oh, peluklah diriku, peluklah hasratku, dan bersama saat ini dan untuk selamanya. Oh, hari berlalu tanpa terasa, jarak dan waktu bukanlah rintangan. Cintaku padamu semakin dalam, sambutlah tanganku ini. Peluklah diriku, peluklah hasratku saat ini, malam ini, dan untuk selamanya. Peluklah diriku, peluklah hasratku, dan bersama saat ini dan untuk selamanya. Genggam jemariku, oh kasih, kita susun langkah yang pasti. Mari bersama kita warnai dunia, wujudkan cinta kita seutuhnya. Peluklah diriku, peluklah hasratku saat ini, malam ini, dan untuk selamanya. Peluklah diriku, peluklah hasratku, oh, dan bersama saat ini untuk selamanya. Peluklah diriku, peluklah diriku, warnai dunia, wujudkan cinta kita seutuhnya. Sejumlah anggota DPR bertepuk tangan ya usai disahkannya RUU TPKS dalam rapat paripurna ke-19 pada masa persidangan keempat tahun 2021 sampai 2022 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Itu pada hari Selasa yang lalu 12 April 2022. Nah, dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui RUU TPKS, yaitu fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai PAN, fraksi Demokrat, dan fraksi P3. Sedangkan satu fraksi yaitu PKS menolak pengesahan RUU TPKS dengan alasan menunggu pengesahan revisi KUHP. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS itu resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 12 April 2022. Ketua Panitia Kerja TUU TPKS Willy Aditya ini menyebut bahwa pengesahan Undang-Undang TPKS adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Yang menjadi pertanyaan, ketika undang-undang ini sudah disahkan, apakah ini akan menjadi jaminan dapat melindungi korban kekerasan seksual? Nah, ini kita bersama dengan Ibu Meisya Sari Bunga Papayungan ya, Kepala UPT 2P2 TPA Provinsi Sulawesi Selatan.
Dan pendengar, kita tahu bersama bahwa selama ini perempuan dan anak atau kasus permasalahan yang terbesar adalah kasus kekerasan seksual. Ini yang menjadi isu nasional pada gender perempuan. Kenapa? Karena baik dari usia muda kasus kekerasan seksual. Makanya ketika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini resmi disahkan, nah, apakah bentuk kehadiran negara untuk melindungi korban kekerasan seksual ini akan terpenuhi secara utuh? Ini kita akan bahas bersama ya di siang hari ini dalam pengaruh utamaan gender. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Baik, kita langsung saja menyapa Kak Meisha Saribuga Papayungan. Assalamualaikum, selamat siang Kak Meisha. Halo, Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam sehat ya Kak Meisha ya. Semua ya. Ya. Oke, ini kita menarik sekali pembahasan kita Kak Meisha. Saya tadi sempat membaca sedikit tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan pada hari Selasa yang lalu ya, tepatnya 12 April ini. Dan yang menjadi menarik adalah ketika disahkannya undang-undang ini, apakah kehadiran negara untuk melindungi korban kekerasan seksual itu akan terpenuhi. Ini yang menjadi fokus kita untuk hari ini ya Kak Meisha ya. Apakah para korban kekerasan seksual ini akan terpenuhi secara undang-undang, secara kelembagaan, ataupun negara ini bisa merangkul ya secara tanda kutip merangkul mereka yang menjadi korban dari kekerasan. Baik, Kak Meisha, bisa diberikan dulu penjelasan, mungkin ada beberapa poin yang menarik dari Undang-Undang TPKS yang baru ya disahkan ini, yang bisa menjadi pengantar kita dulu sebelum kita masuk ke tanya jawab yang lebih detail tentang undang-undang ini. Silakan. Baik. Ya, kita patut bersyukur ya bahwa setelah beberapa tahun, kurang lebih sejak 2016, undang-undang ini dibahas dan baru pada 12 April kemarin 2022 sudah disahkan. Nah, ini kita harapkan menjadi salah satu terobosan hukum untuk para pencari keadilan korban kekerasan seksual ya. Jadi ini sebetulnya tidak hanya mengatur korban kekerasan seksual perempuan, tapi secara umum korban kekerasan seksual. Nah, yang mana di dalamnya memasukkan beberapa hal yang sebelumnya itu menjadi kendala ketika kita menggunakan undang-undang KUHP misalnya di dalam penanganannya, itu beberapa poin itu sudah berhasil diakomodir di dalam undang-undang ini. Contohnya jenis-jenis kekerasan seksual ya. Sekarang ini ada 9 jenis kekerasan seksual, termasuk di dalamnya kekerasan seksual berbasis cyber ya. Karena ya tentu modusnya bentuk kekerasan ini perubahan sehingga undang-undang ini pun juga mengakomodir perubahan fenomena kekerasan tersebut. Kemudian hal lain adalah di dalam proses pembuktian, ya. Selama ini kalau menggunakan undang-undang KUHP, maka untuk satu kasus dianggap memenuhi unsur apabila ada keterangan saksi korban dan 2 alat bukti yang sah, ya. Nah, biasanya diminta harus ada saksi yang melihat dan mendengar. Padahal kasus-kasus seperti itu kan jarang sekali ada saksinya yang langsung melihat. Nah, di undang-undang ini kemudian diberikan terobosan yaitu cukup dengan laporan saksi korban
beserta satu alat bukti yang sah. Mhm. Nah, ini diharapkan bisa membantu untuk memproses seluruh kasus yang sehingga bisa dibuktikan dan bisa dilakukan penegakan hukum. Oke. Baik, jadi itu tadi beberapa hal yang menjadi fokus ya dalam Undang-Undang TPKS yang baru saja disahkan pada 12 April 2022. Nah, kita beralih ke perlindungan bagi para perempuan ya. Mungkin ada beberapa poin yang bisa menjadi fokus ini kami share bahwa undang-undang ini memang benar melindungi perempuan ya dan juga korban. Dalam hal ini adalah korbannya baik itu perempuan ataupun juga anak. Silakan Kak Mesya. Poin mana Ya, saja yang baik. untuk melindungi perempuan ini? Baik. Nah, salah satu hal yang baru juga yang masuk adalah undang-undang ini tidak hanya mengurusi atau mengatur bagaimana pemidanaan terhadap pelaku, ya, Oke. tapi juga bagaimana menyediakan perlindungan mulai dalam berupa misalnya pendampingan untuk korban mendapatkan hak-haknya. Hak apa saja? Tentu saja mulai dari pendampingan ketika kasusnya akan berproses, kemudian di persidangan juga yang tadinya yang bisa masuk ke dalam sidang itu hanya advokat ya, pengacara. Melalui undang-undang ini korban dapat didampingi oleh pendamping lain Iya. yang yang dibutuhkan dan nyaman untuk korban, Iya. sehingga bisa lebih memberikan jaminan perlindungan dan pendampingan psikologis. Karena sesungguhnya first aid, pendampingan psychological awal itu sangat dibutuhkan oleh korban. Nah, selain itu juga tadi hak korban untuk didampingi, hak korban untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pemulihan, kemudian hak korban untuk didampingi di persidangan, kemudian hak korban untuk bahkan sampai penggantian biaya kerugian berupa restitusi. Ya, restitusi ini diatur sebagai tambahan selain hukuman. Itu juga ada hukuman ganti rugi kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku atau konsorsium ataupun corporate apabila corporate-nya menjadi pelaku. Begitu. Kak Mesya, mungkin pendengar kita juga ingin tahu sebenarnya jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang TPKS itu apa saja, Kak Mesya? Karena yang jangan sampai mereka hanya jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Iya, jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini apa saja, Kak Mesya? Iya, jadi itu ada 9, meliputi mulai dari pelecehan seksual, kemudian termasuk di dalamnya yang baru itu adalah pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan. Iya, kemudian juga pemaksaan aborsi. Jadi kalau dulu apabila ada korban kemudian melakukan aborsi karena kehamilannya merupakan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga kemudian misalnya korban memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya dengan melalui aborsi, maka yang dikenakan hukuman itu adalah si korban dan tenaga kesehatan atau siapapun orang yang membantu melaksanakan. Iya, terlibat. Nah, di undang-undang ini kemudian memasukkan bahwa siapa yang menyuruh itulah yang akan dihukum. Jadi misalnya kalau si pacarnya ataupun si pelaku yang meminta untuk menyuruh untuk melakukan aborsi, maka si pelaku itulah yang disanksi seperti itu. Bukan merevictimize victim gitu. Oke, tadi ada sempat disebutkan tentang pemaksaan perkawinan juga masuk dalam Undang-Undang TPKS sekarang ya, sebagai 9 jenis. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya si anak ini ya, taruhlah dia anak umur 16 tahun, kemudian dipaksa untuk menikah muda oleh orang tua, karena orang tuanya tidak sanggup lagi untuk membiayai gitu.
Nah, apakah ini masuk juga dalam undang-undang TPKS, Kak Misha? Iya. Mohon maaf ya, saya dengernya cuma sepotong-sepotong. Iya, saya ulang Kak Misha ya. Taruhlah si anak ini usianya 16 tahun Kak Misha. Kemudian orang tuanya itu memaksakan dia untuk menikah di usia 16 tahun karena tidak mampu lagi untuk membiayai hidup atau menyekolahkan. Itu apakah masuk juga dalam undang-undang TPKS? Iya. Jadi sebetulnya jiwa atau semangat dari undang-undang ini adalah jangan sampai seseorang yang sudah menjadi korban, jadi misalnya korban perkosaan, Iya. kemudian dipaksakan untuk menikah dengan si pelaku perkosaan. Oke, ya saya paham. Oke. Ya, logikanya di mana gitu kan? Dia sudah menjadi korban dari perilaku si pelaku. Itu juga dia harus dipaksa untuk menerima si pelaku untuk masuk ke dalam kehidupannya. Nah, ini salah satu sebetulnya case-case yang berusaha untuk dihindari melalui undang-undang ini. Jadi kalau ada korban, jangan dipaksakan kemudian untuk dinikahkan dalam bentuk pernikahan yang dipaksakan. Contohnya seperti itulah. Oke, jadi case-nya itu adalah intinya yang menjadi remnya itu menjadi patokannya itu adalah ketika si korban ini itu menjadi korban pemerkosaan oleh si paman, taruhlah paman atau kakeknya begitu. Kemudian biasanya untuk menutup aib itu keluarganya menikahkan mereka, gitu. Iya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian dari 9 jenis tindak pidana kekerasan kekerasan seksual ini pasti banyak yang berkaitan tentang pelecehan seksual, dan saya juga sempat membaca ada pemaksaan kontrasepsi gitu. Iya. Pemaksaan kontrasepsi. Ini gimana ini? Ini juga sebetulnya salah satu isu yang oleh teman-teman Komnas Perempuan selama ini concern terkait dengan pemaksaan alat kontrasepsi. Kenapa? Karena ternyata banyak juga praktek-praktek di mana kemudian dalam tindak kekerasan seksual, termasuk misalnya trafficking, itu kemudian korban dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi, kemudian juga sebetulnya latar belakangnya juga adalah karena dianggap bahwa setiap orang itu punya hak untuk menentukan hak reproduksinya, bahwa alat kontrasepsi itu tentu menjadi program pemerintah dan dibutuhkan untuk pengendalian reproduksi, tentu sesuai dengan tata caranya tata aturannya. Tapi kemudian kalau itu disalahgunakan untuk kepentingan pelaku, nah ini yang kemudian dapat dijerat juga oleh undang-undang ini. Oke, jadi dasarnya itu adalah tadi ya, untuk human trafficking biasanya mereka menjadi pekerja seks komersil gitu, dipaksakan untuk menjadi PSK. Kemudian pada saat mereka melayani, mereka harus dipaksakan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Pakemnya di situ ya Kak Misha ya. Jadi mengapa pemaksaan kontrasepsi ini juga masuk dalam kategori undang-undang TPKS. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini yang terkait tentang undang-undang TPKS ya. Apakah dari undang-undang TPKS ini yang sudah disahkan ini kuat tidak untuk melindungi para korban? Kak Misha menganggap bahwa ini undang-undang TPKS ini ketika sudah disahkan ini akan kuat sekali untuk melindungi para korban ataupun juga para perempuan ataupun juga yang menjadi terimbas dari kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Maaf, nggak kedengeran suaranya? Iya, ketika undang-undang ini sudah disahkan Kak Misha, apakah ini undang-undang ini akan menjadi kuat gitu untuk melindungi para korban? Dalam hal ini para perempuan itu. Sorry, nggak kedengeran ya. Oke. Sekarang gimana Kak Misha? Ini kendala jaringan. Iya kayaknya jaringan ini. Kak Misha sekarang gimana? Bisa mendengarkan suara kami? Nah, mungkin mohon maaf saya nggak terdengar, tetapi yang perlu juga kami sampaikan barangkali adalah dengan kehadiran undang-undang ini, itu juga membutuhkan respon dari tentu saja penyelenggara negara dan partisipasi dari seluruh masyarakat. Apa bentuk respon dari seluruh penyelenggara negara di berbagai level sampai dengan pusat.
Kak Misha bisa mendengarkan suara kami? Baik, pendengar kita terkendala jaringan ini, entah jaringan dari di sana, dari lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan, juga tercantum di dalamnya adalah LPSK dan juga UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, UPT PPA ini idealnya jadi secara kebijakan nasional memang sudah harus ada kota, ya. Jadi ketika undang-undang ini ada, pada saat yang bersamaan juga infrastruktur pelayanannya itu juga harus tersedia, sehingga menjadi tantangan pemerintah daerah untuk segera mungkin menghadirkan lembaga layanan untuk merespon, ya, untuk dapat melaksanakan amanah dari undang-undang ini dalam pendampingan korban-korban seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk undang-undang yang sudah disahkan ini, Kak Misha, apakah ini sudah kuat gitu untuk melindungi para korban, dalam hal ini para perempuan? Insya Allah ya, kita ini memang baru akan kita jalankan. Semoga saja hal-hal yang selama ini menjadi kendala kita sudah berusaha untuk memasukkan ini, sehingga kemungkinan nanti tentu saja kita berharap ini implementasi saya akan lebih tergantung kesiapan seluruh komponen di dalam menyelenggarakan, ya. Jadi tinggal dalam penyelenggaraan. Kalau prinsip-prinsipnya sih menurut saya sudah sangat lengkap, ya. Tentu juga ke depan karena situasi selalu berubah, mungkin saja beberapa tahun ke depan akan ada tantangan baru. Tapi so far so good lah. Dan ya yang tadi itu saya sampaikan bahwa ini adalah willingness dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk melindungi, lebih memberikan perlindungan kepada korban-korban, dan sekaligus juga sebetulnya ini menjadi tools untuk pencegahan. Kalau ini bisa disosialisasikan bahwa pemerintah ini serius melakukan perlindungan, menyediakan perangkat hukum untuk menangani ini, maka ini tidak main-main, ya. Kalau kita lihat kekerasan fisik yang dimaksud di sini, kekerasan seksual yang dimaksud di sini bukan hanya kekerasan seksual secara fisik loh, tapi secara non fisik pun juga itu ada ancaman hukumannya minimal, misalnya dengan ujar, kemudian bahkan ujaran-ujaran di media sosial dan cyberbase, ya, itu bisa dituntut. Nah, semua masyarakat juga aware dan mengantisipasi jangan sampai banyak yang alasannya mau guyon, bercanda, tapi dalam bentuk bullying misalnya, ya. Nah, itu juga, atau body shaming gitu, ya. Sekarang ini banyak yang menggunakan kata ujaran-ujaran yang melibatkan tubuh wanita, biasanya perempuan, ya. Walaupun tidak, itu juga mungkin ada yang laki-laki yang dibully, seperti kasus kemarin di KPU atau di mana ya yang kemarin itu. Iya, betul. Nah, itu juga di KPI. Sorry, di Komisi Penyiaran kalau nggak salah, ya. Di KPI. Itu kan sebenarnya gender laki-laki yang menjadi korban bully, karena itu tadi dengan menyebutkan organ-organ. Nah, ini kita harapkan sebetulnya lebih ke undang-undang ini bisa hadir untuk juga menjadi awareness bagi masyarakat untuk betul-betul berhati-hati menjaga sikap, kemudian juga lebih ke menghargai, memberikan penghargaan harkat dan martabat perempuan maupun laki-laki, ya. Sehingga tidak sampai dengan melanggar undang-undang ini. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas tentang 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Saya dengar katanya juga ada 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2, Kak Misha, tentang pemerkosaan gitu. Nah, pemerkosaan, kemudian juga ada perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak, serta perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak
korban. Nah, saya mau ke kata ini Kak Mesya, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Ini penjelasannya bagaimana? Apakah secara tidak langsung adalah aksi pemerkosaan yang dilakukan tapi atas dasar suka hanya satu pihak, begitu? Atau Iya. seperti apa ini? Jadi memang pada prosesnya itu Iya. cukup panjang debatable ya Iya. soal persetujuan ya. Apabila tidak ada persetujuan. Nah, kembali ke case-case sebenarnya sangat banyak ya, dan tetap saja ada celah di dalam undang-undang ini, tapi kan kita mungkin bisa menutup semua celah ya. Yeah. Tapi intinya adalah ya bisa saja tergantung nanti bagaimana membuktikan gitu. Yeah. Nah, terpenuhinya unsur itu sebabnya undang-undang ini disebutkan sebagai undang-undang tindak pidana ya. Jadi jika dia memenuhi unsur tindak pidana, maka ini kemudian definisi dihubungkan dengan unsur itu sepanjang itu terpenuhi, maka ini bisa menggunakan undang-undang ini. Tapi intinya memang adalah sebetulnya paling bagus itu ini mencegah. Ketika seseorang mengetahui bahwa ada di definisi itu, ada peluang-peluang itu terjadinya, misalnya banyak kasus juga yang hubungannya adalah misalnya orang suka bilang istilahnya suka sama suka ya, tapi karena misalnya kemudian di belakang hari ada ketidaknyamanan dan sebagainya, itu bisa dituntut. Nah, memang harus smart juga. Makanya ini mendorong masyarakat untuk tidak melakukan, jadi kalau misalnya itu tidak mendekati tindak kekerasan, tindak pidana tersebut, karena ya mungkin di awal semuanya manis-manis, tapi kemudian di belakang itu bisa berubah. Dan itu banyak sekali terjadi di dalam contoh case yang kami tangani ataupun yang kita temukan. Oke, baik. Nah, tadi tampaknya ada pendengar ini yang ingin bergabung ya, yang penasaran juga mungkin tentang undang-undang TPKS ya. Silakan, mungkin Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami, boleh di 0821 333 9440. Saya balik lagi tentang disahkannya undang-undang ini. Apakah ini ketika sudah disahkan mampu untuk menjawab permasalahan kejahatan kekerasan seksual yang selama ini dialami oleh perempuan dan juga anak, Kak Misha? Ketika undang-undang ini sudah disahkan, kemudian nanti ini bisa menjadi jawaban gitu ya atas permasalahan kejahatan kekerasan seksual yang semakin marak gitu ya, baik itu terhadap perempuan dan juga kepada anak. Tentu berharap besar harapan kita terhadap implementasi undang-undang ini bisa memberikan terobosan ya. Jadi kalau selama ini kita masih mengalami kendala, ada beberapa hal yang bukan, misalnya tidak cukup bukti, tidak memiliki unsur dan sebagainya. Tools undang-undang ini menjadi tools untuk mengatasi itu. Kemudian juga adalah bahwa perempuan korban kekerasan misalnya atau anak korban kekerasan itu sejak awal tidak didampingi, kemudian hak-haknya di dalam penanganan kasus, bahkan setelah proses penanganan kasus termasuk pemulihan dan reintegrasi yang selama ini menjadi kendala, itu juga diharapkan ada terobosan di diundangkannya undang-undang ini. Jadi kita harap manfaatnya akan sangat besar untuk korban kekerasan perempuan dan anak, dan sekaligus juga diharapkan untuk mencegah jangan sampai terjadi. Oke, baik. Kak Misha, kita akan lanjut lagi Kak Misha, tapi kita break sejenak dulu Kak Misha ya. Ada beberapa informasi yang mau lewat dulu. Kak Misha jangan kemana-mana, tetap di depan ini Zoom-nya ya, karena kami akan balik sebentar. Dan pendengar, kita masih akan lanjut lagi dengan Ibu Meisha Saribunga Papayungan, Kepala UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan, masih membahas tentang undang-undang TPKS. Ini sebenarnya undang-undang yang baru saja disahkan pada hari Selasa yang lalu ya, 12 April 2022. Dan mungkin Anda juga tertarik gitu untuk berkomentar, silakan di 0821 333 9440.
Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan dengan keimanan dan kesungguhan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Ramadan merupakan program besar yang Allah hadirkan untuk kita menjadi pribadi yang baik dan menebar kebaikan, membawa Islam yang rahmatan lil alamin bagi semesta. Karena itu puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga mengendalikan diri dari perbuatan dosa, terutama menyakiti sesama dengan perkataan, perbuatan, ataupun status-status kita di media sosial. Ramadan juga mengandung semangat kepedulian terhadap sesama dengan berbagi dan memperkuat silaturahim, memberi buka puasa, membantu fakir miskin, mengeluarkan zakat, infak, sedekah adalah perbuatan yang disyariatkan di bulan mulia Ramadan ini. Mari manfaatkan bulan mulia Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amaliyah dari kita semua. Saya Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan amaliyah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi pribadi yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Jangan jadikan puasa alasan untuk bermalas-malasan. Tetaplah menerapkan protokol kesehatan dan semangat menjalankan rutinitas kita. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Peduliki, salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar kita masih di Pengaruh Utama Gender untuk topik pembahasan kita tentang disahkannya Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya. Undang-Undang TPKS ini sudah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa yang lalu 12 April 2022. Ini merupakan kehadiran negara bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ya. Selama ini kasus kekerasan seksual ibaratnya seperti fenomena gunung es ya. Berdasarkan dokumen Undang-Undang TPKS yang diterima, terdapat 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tersebut. 9 tindak pidana kekerasan seksual ini meliputi pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi harus hati-hati ini.
karena kekerasan seksual berbasis elektronik pun masuk dalam tindak pidana Undang-Undang TPKS ya. Selain itu dari 9 jenis ada juga 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2, yakni pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Kemudian yang paling penting poinnya juga harus dicatat ini, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit itu memuat kekerasan dan eksploitasi seksual serta pemaksaan pelacuran ya. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual serta kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Jadi harus hati-hati ini. Sekarang perempuan dan anak ini sudah dilindungi secara hukum gitu ya. Nah, kita langsung lagi menyapa Ibu Meisha Saribunga Pepayungan. Kak Meisha masih bersama dengan kami, Kak Mai. Kak Meisha masih bersama dengan kami. Halo. Kak Meisha, oke, kita masih terkendala jaringan pendengar sambil menunggu Kak Meisha ini. Ini jaringannya di RRI juga ini jatuh bangun seperti lagu ini. Terus selanjutnya yang perlu digarisbawahi juga pendengar bahwa tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual. RRI lagi terganggu, lagi trouble ini, saya nggak mengerti. Ini masih sementara loading ya, dan ada juga pendengar yang ingin bergabung ini. Silakan, mungkin saya terima telepon dulu ini di line telepon 082133394440. Singkat saja ya pertanyaannya, kalaupun penjelasan ataupun juga pertanyaannya. Oke, silakan di 082133394440. Kita membahas tentang yang berkaitan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual menggunakan gadget, ya itu juga harus hati-hati. Menggunakan alat elektronik itu juga bisa dimasukkan dalam tindak pidana gitu. Silakan di 082133394440. Halo, selamat siang. Selamat siang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Bisa radionya dikecilkan dulu ini. Dengan Junedi. Ya. Ada pertanyaan Junedi mungkin berkaitan dengan undang-undang ini? Kalau menurut saya ini sangat bagus kalau ada undang-undang begitu, karena sekarang ini kasihan untuk perempuan kita, apalagi untuk termasuk dengan cewek-cewek sekarang rawan. Iya, harus dijaga itu ke ini. Oke, jadi lebih Anda cuma mengeluarkan mendukung gitu ya. Oke, terima kasih Junedi. Ya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Jadi Junedi lebih mendukung ya bahwa undang-undang ini bisa melindungi para perempuan gitu. Oke, silakan mungkin dari Anda ada yang ingin berkomentar tentang undang-undang TPKS ini, silakan untuk bergabung di 0821 333 9440. Cintaku dan kamu tak menghilang namun juga tak melaju. Kau buat diriku hidup dalam angan semu. Kau tak padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan. Oh, bila benar bukan akulah orangnya, jangan kau tunda-tunda lagi. Katakanlah sekarang. Bila mungkin memang kau tak mungkin sayang, jangan gantungkan hati ini. Jangan gantungkan hati ini.
Baik, kami ke Mbak Meisha, Ibu Meisha ini. Ibu Meisha, halo. Halo, Iya. Oke, kita pindah ke sini saja dulu Kak Meisha ya. Karena jaringan saya ini di RRI juga lagi ini Mbak Kak Meisha jatuh bangun ini kayak lagu dangdut ini. Saya bingung juga ini. Oke, Kak Meisha closing ya. Iya, lagi trouble banget ini. Oke, closingnya kita ingin tahu apakah ketika undang-undang TPKS ini sudah berlaku gitu. Kapan sih berlakunya? Kemudian kenapa kasus-kasus kekerasan ini didominasi oleh perempuan dan anak gitu? Kenapa kasus kekerasan seksual ini yang dianggap sebagai fenomena gunung es yang banyak sekali berperan adalah perempuan dan anak gitu, Kak Meisha? Apa yang bisa menjadi solusi gitu dan kapan diberlakukan undang-undang TPKS ini? Silakan Kak Meisha. Baik ya. Jadi undang-undang ini sedang diundangkan ya dicatatkan di lampiran negara. Kemudian tentu saja butuh waktu untuk melakukan sosialisasi ya. Tetapi kemudian ini tentu akan segera berlaku. Ketika disahkan, kemudian telah dicatatkan di lampiran perundangan negara, maka ini sudah akan berlaku. Nah, kalau pertanyaannya adalah kenapa perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan? Iya, betul. Ya memang karena seperti yang biasa kita bicarakan bahwa memang ada relasi kuasa yang tidak imbang, di mana perempuan kalau di dalam masyarakat kita kan masih mengenal sistem patriarki ya, jadi kekuasaan didominasi oleh laki-laki. Laki-laki mengambil keputusan, kemudian di banyak hal juga peran dan posisi perempuan memang seringkali tidak diuntungkan ya. Nah, untuk itulah sebetulnya yang keseluruhan itu juga perlu di resettle ya, dibenahi. Posisi perempuan di dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk dirinya, ya, itu juga perlu dibangun terus, ya, membangun kepribadian yang mandiri, yang kemudian bisa memiliki resilience, daya tahan dan daya lenting. Tetapi penting sekali menurut saya juga kalau kita bicara pencegahan maka memang negara ini tidak akan bisa memantau satu persatu individu penduduknya ya, tetapi masing-masing individu juga harus belajar dan punya kemampuan untuk melindungi dirinya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah membangun kondisi yang lingkungan yang kondusif di dalam keluarga, bahwa hak anak itu memiliki hak, perempuan itu memiliki hak untuk dihormati, termasuk dihormati dari tindakan-tindakan yang sebetulnya menghancurkan harkat martabatnya dalam bentuk pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Jadi jangan dijadikan objek pemenuhan hasrat seksual. Itu melanggar hak asasi nomor 1 itu ya. Nah caranya adalah membangun resiliensi keluarga, kemudian anak juga harus dibangun sikap asertif. Jadi berani menolak. Karena banyak sekali korban yang kemudian setelah kita ketahui kasusnya itu banyak yang ketakutan dan tidak punya kemampuan untuk menolak tindakan yang dilakukan terhadap dirinya. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan diharapkan juga bahwa undang-undang ini menjadi salah satu tools terobosan perundangan produk hukum yang betul-betul bisa melindungi, bisa memberikan keadilan ya. Bagi korban yang sudah terlanjur jadi korban dan tentu saja mengandung hak juga untuk hak pemulihan ya, pendampingan dan pemulihan sehingga ketika dia menjadi korban, pelaku sudah dihukum misalnya, tapi kemudian kita harapkan korban bisa juga menjadi survivor, menjadi penyintas yang bisa kembali pulih dan bisa beraktivitas sosial kembali sebagai individu yang utuh seperti itu. Baik.
Terima kasih Kak Misha sudah bersama dengan kami. Semoga ini bisa menjadi solusi ya dari fenomena gunung es yang selama ini terjadi sebenarnya. Banyak sekali kasus kekerasan, tetapi untuk yang melaporkan atau yang menjadi korban mereka mungkin merasa malu begitu, sehingga ini menjadi fenomena itu biasanya jadi berkelanjutan. Betul. Karena tidak berani melapor. Tidak berani melapor, akhirnya menjadi fenomena gunung es ya Kak Mesya ya. Iya. Oke. Makasih Kak Mesya untuk waktunya. Pekan depan mungkin kita break dulu Kak Mesya ya. Kami tidak akan mengganggu weekend libur minggu pekan depan. Nanti next time-nya baru kita ketemu lagi. Baik Kak Mesya. Iya, sama-sama. Selamat menyambut Lebaran Kak Mesya. Sehat selalu bersama keluarga juga Kak Mesya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, disahkannya Undang-Undang TPKS ini kita mengharapkan bahwa fenomena gunung es ini bisa menjadi lebih diredamkan, kemudian juga eksploitasi terhadap perempuan dan anak itu bisa terhenti, dan yang paling penting adalah kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual itu terpenuhi. Saya Emi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita break dulu karena sebentar jam 12 kami akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Kita berdua terlanjur jauh, sudah ku jatuh hati padamu tanpa ku pikir lagi, nyatanya ku salah. Mengapa tak katakan kau telah berdua, mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita berdua. Dapatkan cinta darimu, karena dia yang pertama mencintamu. Kini berakhir sudah kepada keputusanku, meskipun itu beri ku rela kau pergi. Mengapa tak katakan kau telah berdua, mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita berdua. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Juventus amankan posisi 4 besar klasemen Serie A Italia. Pemerintah dengarkan curhatan para atlet pelatnas sebelum ke SEA Games Vietnam. OCE melalui NOC Indonesia menegaskan Asian Games Hangzhou 2022 tetap sesuai dengan jadwal. PBSI berencana datangkan penonton saat gelaran bulu tangkis Indonesia Masters dan Indonesia Open 2022.
Presiden Joko Widodo apresiasi penyempurnaan sirkuit balap mobil Formula E di Jakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 26 April 2022 bersama saya M. Subhan dan saya Esti Sulistia. Kami awali Dinamika Olahraga siang hari ini dari sepak bola luar negeri. Juventus menempel ketat Napoli di posisi keempat besar Serie A Italia setelah meraih kemenangan atas tuan rumah Sassuolo dini hari tadi. Selengkapnya laporan disampaikan Karisma Rizky. Juventus sukses menaklukkan Sassuolo di Stadion Mapei dalam duel sengit pekan ke-34 Serie A musim ini dini hari tadi. Bianconeri yang sempat tertinggal berhasil membalikkan keadaan dengan kemenangan skor 2-1. Sebagai tuan rumah, Sassuolo tampil percaya diri dan lebih dominan sejak babak pertama, membuat pasukan Sinyonya tua sempat kewalahan. Tampil menekan, Sassuolo unggul terlebih dahulu lewat gol Giacomo Raspadori di unit ke-38. Namun Juventus beruntung bisa menyamakan kedudukan melalui Paulo Dybala di menit ke-45 dan berbalik menang lewat gol Mosikin di unit ke-88. Usai laga, pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengatakan kemenangan tersebut sangat penting demi mengamankan 4 besar klasemen. Kemenangan malam ini penting walaupun tidak memainkan permainan yang bagus, tetapi kami bisa berada di posisi 4 untuk melanjutkan banyak permainan yang kami miliki. Permainan bermain intens dan kami kehilangan pemain lain, tapi malam ini mengambil langkah yang bagus untuk menjaga tempat keempat. Dan 4 pertandingan tersisa melawan Venezia minggu nanti. Itu akan menjadi pertandingan yang sangat penting. Pencetak gol kemenangan sekaligus man of the match pada laga tersebut, penjaraan Juventus Mosikin bersyukur dapat membantu timnya meraih kemenangan penting. Benar-benar membawa hasil yang baik di sana. Itulah yang dibutuhkan tim. Memang selalu penting untuk masuk ke sana. Jadi saya hanya bersiap untuk melakukan apa yang saya lakukan. Kami memang ingin mencapai tempat ketiga, tetapi kami berpikir untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin dan mendapatkan hasil yang baik. Hari ini kita sudah mengambil dengan poin yang sangat penting. Hasil tersebut sangat berarti bagi Juventus dalam sisa pertandingan terakhir di Serie A, demi tetap berada di posisi peringkat 4 klasemen dengan 66 poin.